ngerasa belum sih bahwa Jatinangor, Tanjung Sari teh geus jadi kawasan metropolitan gitu. Jatinangor, Cimanggung, Tanjung Sari nya, terus Sukasari hanya beberapa desa. Itu sudah masuk ke cekungan Bandung berdasarkan Perpres 2018 gitu. Karena apalagi sekarang Jatinangor kan sudah dinobatkan ya sebagai Jatinangor Smart City of Knowledge. Bayangkan kalau misalkan tidak ada Unpad, tidak ada ITB, tidak ada IPDN, dan Ikopin lah ya gitu. Kita buka usaha kosan siapa yang akan ngisi? Gitu. Jatos hari ini. Ayan, Kenapa ada Cumuk? Iya mah orang bakal digusur deui cenah. Digusur deui ada info digusur deui gitu. Di namanya direlokasi menurutnya. Teuing tah. Jadi siap pertahankan tanahnya. Nah, jual 10 kali lipat. Paling kayak ente di silaturahmian ku gubernur. Asup konten kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak JB? Lain meni asa atau pisan aya nanya Persib juara back to back. Wah, bangga tuh Pak JB jadi warga Jawa Barat. Bangga pisan atuh karena hari ini tuh Jawa Barat kan asa trending pisan gitu di media nasional. TV tinggal di Jawa Barat Jawa Barat di Persib juara. Wah, benar. Aya bahasana nama anyar wadedet dan wadedetgeun gini kan. Tak apa orang eta mah wadadet. Kenal pot atau Oh, benar. Knalpot brong. Knalpot brong. Soalnya kan ya udah jadi hal anu lumrah pas Persib juga tahun kamari kan juara, wah di jalan teh kan motor dengan knalpot yang tarik. Rezeki gitu. Ke tukang knalpot masih gak. Nah, eta Suhe Racing. Makanya dina komen oge gini kan, info knalpot racing. Nah, benar. Kurang teh. Gitu Pak JB. Oh Pak JB, ya akhir-akhir ieu teh cuaca di Tanjung Sari kan rada panasnya ngahayap gitu. Mun bahasa Sunda nama. Nah, gitu. Geus juga di kota metropolitan. Gitu Pak JB. Karena tuh Be. Daerah luhur. Nya bisa dibilang dataran tinggi lah nya Tanjung Sari. Tapi udah memang Sasumedang ge ngarasana hareudang gitu. Hareudangnya tapi memang di Tanjung Sari mah khususnya Jatinangor Tanjung Sari meni asah ngahaya bisa. Ada apa ya gerangan? Gitu. Kita ngomong-ngomong soal kota metropolitan. Wah. Ini teh ada info menarik nih soal cekungan Bandung. Betul, Kang. Nah, untuk ngebahas itu, metropolitan dan cekungan Bandung, kita sudah kedatangan tamu yang insya Allah akan mendampingi kita untuk ngobrol itu gitu. Tentang cekungan Bandung. Ya. Karena memang ini kan sudah jadi isu di beberapa tahun ke belakang. Tapi memang masih sedikit yang membahas tentang itu Kang aku. Udah mungkin kapan kan gitu. Asa naon gitu cekungan Bandung. Ketika ngobrol jeung barudak itu, ieu cenah unstock teh ke episode 2 naon cekungan Bandung naon eta teh cenah. Heuh engke we lalajo curang teh gitu. Okay. Makanya alhamdulillah saya punya teman-teman. Ya, sudah kedatangan. Selamat datang. Selamat datang Pak Habibie dan Kang Rispo. Oke. Thank you. Apa kabarnya? Kang Habibie sareng Kang Risco? Sigana mah baik-baik saja. Baik-baik saja. Insya Allah baik-baik saja. Alhamdulillah. Kita mau pernah jeung inohong di Sari mah. Aktivis Tanjung Sari. Tapi benar sih nya enak Risco kan tokoh pemuda di Jatinangor. Enggak. Aina aku Jauh. Aku ge sarua di Tanjung Sari sanut apa aku gitu. Oh bagian dari tahu apa? Asa berat tokoh teh gitu teh. Asa naon gitu teh. Cuman akhir-akhir ini lagi ini ya Kang Habibie sareng Kang Rispo lagi sering ngobrolin soal cekungan Bandung iya gitu. Ya bagian dari bahan untuk kegabutan aja. Benar. Tapi serius ya. Serius. Fokus ya. Gabut tapi serius. Serius ya gitu. Gabus tapi santai apa serius tapi Santai nah itu. Da kudu disikapi naon ge nya. Laras pisan. Nya Kang Abdi mah ieu teh informasi anu menarik. Soalnya kan warga Tanjung Sari. Itu Abi Jatinangor datangnya sami nya. Tapi kita kenalan dulu Kang. Oke, silakan. Kang Habibie teh Jatinangorna sebagai ketua Ansor Jatinangor. Amanat paling. Betul. Kecamatan ya, Kecamatan Jatinangor. Ya alhamdulillah. Kang Rizky Sami. Ketua Pemuda. Oh, Ketua KNPI. ketua
Kecamatan Jatinangor. Jatinangor. Oke, Jadi oke. pas gitu. Kita kedatangan tamu tokoh-tokoh pemuda, yang memang memiliki masa dan ternyata minang diskusi tentang cekungan Bandung. Iya, iya. Makanya ada satu pertanyaan ya Mimiti. Sudah ngerasa belum sih bahwa Jatinangor Tanjung Sari teh geus jadi kawasan metropolitan gitu. Cik kira-kira kumaha Sur Kang Rizko? Berbicara Jatinangor Tanjung Sari, kalau dalam serial komik main bawah Subasa ya. Subasa Misakina Iya. Pasangan emas. Tapi kela di foto urang bari ngopi. Mangga. Mangga. Urang moal dan pacarnya. Leungeun aya dua. Kade bahe kada bahe kopi. biasana bahe sok tara meresan. Jadi sigana can pulang ieu kamari balik konvoy tinggal di bajuna masih kena versi. Jelas. Oh, ate bobotoh. Nah, ini mah bingung wartosan pamidadah cenah kieu nu. Kieu soalna versi. Mangga wilujeng di. Mangga siap. Mangga dilajang Kang Rizko. Suruh put abinya. Mangga. Jadi tadi seperti tontonan masa kecil kita itu berawal dari nonton itu kita jadi tahu sepak bola. Jadi Tanjung Sari jeung Jatinangor itu kayak Subasa Misaki pasangan emas. Emas ya. Gitu dan tetanggaan lah secara perbatasan. Mau berbicara apakah Jatinangor dan Tanjung Sari itu sudah dikatakan metropolitan? Sebenarnya secara perkembangan atau secara analisa saya secara personal itu masih sebatas isu sesaat karena terpancing oleh masalah yang beberapa momen ke belakang kita selalu mendengar kawasan perkotaan. Iya. Dan itu ke distract bahwa itu seolah-olah langsung auto sebagai kawasan metropolitan. Tapi kenyataannya itu karena hanya beberapa faktor saja. Kalau berbicara metropolitan, kenapa bisa ada reaksi masyarakat bahwa wilayah kita itu apakah sudah dikatakan metropolitan atau tidak? Sederhana sebenarnya kemarin cuma kita berdekatan dengan wilayah-wilayah dikatakan di Jatinangor khususnya ada lembaga pendidikan gitu. Oh, sugar pisannya pendidikan. Jadi seolah-olah terlihat sebagai kawasan perkotaan gitu. Itu satu. Terus lain sebagainya. Dan akhirnya memang itu menjadi efek sosial yang luar biasa. Ketika ada ITB, ada Unpad, ada IPDN, isu-isu nasional pun akhirnya masuk di wilayah itu dan itu jadi efek sosial yang dikatakan bahwa kita seolah-olah sudah jadi kota metropolitan padahal faktanya di lapangan belum. Termasuk iya ngerasa tuh bahwa kehidupan sosialnya terutama jeung ekonomi nanya itu sudah seperti kawasan metropolitan karena ya enak banyak bisa kan kafe-kafe di Jatinangor termasuk Tanjung Sari kan banyak. Iya. Kemudian brand-brand yang selama ini kita lihat di Kota Bandung ternyata sudah mulai masuk ke daerah kita. Itu kumaha di Jatinangor menyikapi hal itu? Kalau disebut metropolitan itu belum karena beberapa faktor. Kalau misalkan masalah kopi shop dan itu bagian dari reaksi karena di Jatinangor ada objek bisnis. Gitu. Kalau berbicara tentang masalah metropolitan itu masih jauh dikatakan metropolitan. Karena kalau misalkan tadi dasarnya ada perkembangan ekonomi belum cukup ya. Belum cukup. Karena dari fasilitas transportasi dan lain sebagainya kan belum memadai untuk disebut kota metropolitan. Oh berarti ini berarti ada indikator ya Kang. Nah paling mau nanya ke Kang Habibie itu. Indikator kota metropolitan itu apa saja? Sebetulnya Jatinangor, Cimanggung, Tanjung Sarinya, terus Sukasari hanya beberapa desa itu sudah masuk ke cekungan Bandung berdasarkan Perpres 2018 nomor 45 teh ya kan. Pengelolaan perkotaan kawasan cekungan Bandung. Itu Perpres kan numbunyiina gitu. Berarti presiden ya instruksina kan ya bahwa ya Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Bandung Barat beserta Sumedang, Jatinangor, Sumedangna teu kabayahan nanya. Hanya beberapa kecamatan salah satunya Jatinangor Tanjung Sari
itu masuk pada cekungan Bandung. Dan masuk lagi ada peraturan pemerintah ngobrolin tata kelola perkotaan. Salah satu nate indikator nate yang masuk ke perkotaan itu yang di atas dari 100.000 penduduk itu masuk ke perkotaan kecil. Nah, anggaplah Jatinangor itu 98.000 ya, 98.000 jiwa gitu, penduduk lah anggap gitu ya, yang hidup di Jatinangor. Nah, berarti kan masih di bawah 100.000 tuh. Tapi kalau misalkan nyatu bersama Tanjung Sari, Cimanggung, Ciganama lebih 100.000. Tanjung Sari sabaraha kira-kira? Perkiraan nu saapal akang-akang nu di Tanjung Sari. Berapa ya, Pak? Ayalah. Ayo Pan, berapa ya Pan? Ciganama mun digundukeun nya jeung Cimanggung, Jatinangor, Tanjung Sari mah masuk ke kota sedang. Karena aturan yang berbicara itu masuk secara indikator kependudukan. Komo deui ngobrolkeun cekungan dan segmen-segmen perekonomian bisnis gitu ya, tata kelola yang lain-lainnya itu sudah terlihat. Makanya aya perda kawasan perkotaan Jatinangor teh eta teh bagian dari turunan dari peraturan pemerintah. Undang-undang tata kelola tata ruang teh eta ngobrolkeun eta. Jigana mah embrio ya teh. Aya bahan kayak mah lamun ngobrolkeun otonomi daerah jigana bakal nganduka iraha gitu. Tergantung nu ngelolana gitu. Lamun sok ayeuna kieu lamun urang misalkan geus kawin ya nya orang erek nyusu keneh ka kolot temu kan hayang mandiri bener tuh karena orang bisa gawe mah gitu. Nah tergantung lamun orang teu bisa diurusna nya meureun urang erek ngurus sorangan ya. Aduh hampuran hapunten ya. Bisa ini. Oh, berarti Kang istilah cekungan Bandung teh untuk istilah Bandung Raya apa ngitanya? Bandung Raya. Sebutan untuk Bandung Raya. Eta mah produk kayak identitas program lah gitu. Harus dinamain apa nih ini gitu. gitu. Justru Bandung Raya teh sebelum aya Perpres kan Perda provinsi pernah nya mengatur cuman abi hilap deui nya nomor sabar cuman pernah diatur tah. Baru aturan lanjutna ke Perpres 2018 eta. Itu sudah diatur. Kemungkinan di beberapa wilayah juga ada Kawasan perkotaan. Gitu. Cuma kebetulan untuk wilayah kita nyambung tadi menamakan cekungan Bandung itu dikelilingi oleh beberapa wilayah. Nya pas lah gitu. Dah kamari ge mau ningali DPT mah Tanjung Sari teh 65 ribuan kalau tidak salahnya berarti 100.000 mah aya cigana. Ya kalau dihubungkan jeung tadinya beberapa kecamatan. Digunuk-gunukeun bersama Jatinangor, Tanjung Sari nya. Kemudian ini cekungan Bandung itu efek dari ya mungkin secara historikal geografi atau apapun ya mungkin danau purba. Jadi masyarakat individu itu sering berurbanisasinya, berpindah-pindah gitu. Ai dataran luhur mah kan kadang sok jauh ka mana cenah kan. Ai resepna orang-orang masuk hayang ka handap, deukeut jeung nu lain gitu. Nah, terus nu menarikna teh kieu semakin banyak penduduk nu caricing nya, nu bermukim, otomatis semakin banyak juga kompleksitas problem yang ada di sosial, baik itu kesenjanganana, kerusakanana. Nah, berarti kan ada tata kelola nu kudu yang harus diperbaiki, harus dibenahi dan harus kita awasi gitu. Nah, itu fungsinya Perpres 45 tahun 2018 teh jang ngelola, ngakomodir, menata, meureunnan. Ieu jelema geus loba yeuh hirup di dieu gitu. Ayeuna micun sampah ka mana wae, nu ngaturna, banjir di mana-mana. Beulit kan gitu kan. Oke, berarti bisa disebat indikator nya kepadatan teh. Kepadatan penduduk. Semakin banyak bertransaksi kan ya. Jadi banyak pendapatan asli daerah nah kan ya. Komo loban udara retang ka Jatinangor, ka Tanjung Sari nya dengan gagasan segala rupana gitu, dengan pagaweanana gitu. Eta. Tapi Kang Habibi yuk urang masuk ke aspek hukumnya. Ketika ngobrolkan KPJ-nya kawasan perkotaan Jatinangor itu implementasi terhadap otonomi daerah jadi kumaha eta? Kalau sebetulnya KPJ itu buah dari kebijakan yang berlandaskan dari realita di lapangan di sosial. Karena gejolak masyarakat yang sudah hilir mudik
kesana kemari, terus kemudian adanya gesekan, kesenjangan sosial, adanya perebutan lahan, adanya perebutan kekuasaan lah mungkin salah satunya, dan adanya juga perebutan bisnis. Ini menjadi menarik kan gitunya. Terus cara implementasi daerahnya, otonomi daerah, mungkin saja KPJ itu bagian dari embrio untuk pemekaran lah muncul paribasa teh mah Isu berenang kieu. paling banyak didengarnya rek misah. Padahal mah teuing ngiraha gitu nya. Ciga kieu lah abi gaduh bumi ngan opat petak eusina ngan 10 urang pabelit pan. Ya gitu. Iya. Diatur piket hese bener tuh. Micun sampah ka mana wae gitu kan hese. Otomatis geus nyeun deui mah. Gitu. Bisa jadi eta ge gitu. Embrio juga. Tapi kan sah-sah saja jika Sah-sah saja. jika hal itu didiskusikan mah gitu kan. Terkecuali nu boga imahna kayak tentang cicing heula dijieun heula kamar belah ditu. Nah, paling dia cicing. Ya mungkin salah satuna ayana KPJ cicing heula. Kayak dibenahan heulanya karena Jatinangor itu bagian dari penyumbang terbesar PAD melebihi Kota Banjar. Ada mungkin Billy Abi lepatnya koreksi we ku sasarangan itu. Ada beritanya kalau nggak salah itu waktu itu. Jadi luar biasa. Sana aya mall, aya nu dagang pokoknya mah parkir lobanya nya nu saur ieu teh geuningan. Tah ciga nama. Abi mah ngabayangkeun teh pas dapat informasi Cikungan Bandung sareng metropolitan. Wah buah-buah di Tanjung Sari teh kayak mah aya gedung-gedung tinggi. Jadi berbicara metropolitan tadi yang di awal dibahas, Abi bari nyusup yos. Mangga. kalau misalkan tadi pertanyaan apakah sudah menuju ke metropolitan, kayaknya kalau menuju mah mungkin ya. Mungkin iya. Tapi untuk kalau sudah menjadi sebagai kawasan metropolitan kayaknya masih jauh. Karena baru di apa? Di sebatas wilayah tertentu. Gitu. Kenapa bisa dikatakan terkoneksinya terrespon sebagai seolah-olah terbayangkan sebagai metropolitan. Cuma tadi kemarin cuma di Jatinangor karena ada Jatinangor di sana. Karena ada di Jatinangornya ada apa? Ada kehidupan baru gitu. Saya bahasanya kehidupan baru. Karena yang hidup sehari ini orang-orang baru gitu. Dan orang-orang lamanya gitu-gitu aja gitu. Gitu. Nah, atas dasar itu akhirnya terlihat seolah-olah Jatinangor gitunya terlihat seproduktif dan sepadat itu gitu. Dan terlihat seperti sudah menuju ke sudah menjadi kawasan metropolitan. Kayaknya kalau saya melihat sebagai orang sana gitu masih dikatakan jauh kalau misalkan Jatinangor khususnya dan umumnya Tanjung Sari sekitarnya dikatakan kawasan metropolitan. Itu masih terlalu jauh karena baru terbatas kepadatan dan produktivitas masyarakat di sekitarnya itu masih kena terbatas karena kemungkinan saya lihat kenapa hari ini kondisi di wilayah Jatinangor lah ya saya khususkan di Jatinangornya dulu itu karena ada faktor lain gitu seperti adanya pendidikan kawasan pendidikan gitu ekonomi itu pun efek. Sebenarnya faktor ekonominya cuma efek. Bayangkan kalau misalkan tidak ada Unpad, tidak ada ITB, tidak ada IPDN dan Ikopin lah ya gitu. Kita buka usaha kosan siapa yang akan ngisi? Gitu. Jatos hari ini Ayan kenapa ada cunguk? Kenapa Jatos bisa hadir di Jatinangor dan bertahan sampai hari ini dari tahun 2006 dari saya tahu dari dulunya lahan kosong proses pembangunan dan sampai hari ini bertahan karena kenapa dia tepat dalam membangun potensi bisnisnya karena ke depan bakal ada ekosistem terus berkembang gitu dan salah satunya ekosistem pendidikan. Gitu. Terus iya deh kan kawasan Cikungan Bandung ini kan kalau misalnya melibatkan daerah sebagian wilayah Sumedang, betul. Kan Jatinangor yang paling pertama nih. Nah, Kang Rizko sebagai ketua KNPI-nya khususnya mewadahi organisasi kepemudaan ya. Dalam pembangunan wilayahnya, apakah pemerintah melibatkan tidak pemuda-pemuda Jatinangor khususnya misalnya dalam pengelolaan perencanaan artinya perencanaan tata ruang, program-program sosial dan lainnya sejauh ini gitu sampai yang dirasakan sekarang karena di Tanjung Sari mah apalagi kekareknya
Nya. Ada info ya teh. Ya gitu makanya ini penting sekali orang berdiskusi gitu. Iya, iya. Karena judul lagi Jatinangor Tanjung Sari, kemudian Sukasari jeung Cimanggung, Pamulihan lah. Pemulihan ya. Nah, itu dilibatkan tuh sih selama iya. Kalau tadi pertanyaan dalam proses pembangunan sebagian apakah kelompok pemuda dilibatkan, jadi kesannya seolah-olah ini sudah begitu apa padat gitu bahwa pelaksanaan apa kawasan perkotaan itu apa berjalan dengan sebegitu ini, padahal secara persentase ini baru 20%. Tapi pan Dari tahun berapa kan? Dari tahun Kalau berapa? berbicara KPJ, kalau Perda KPJ itu kan terbitnya itu tahun 2021. 2021 Sec- ya 4 tahun berenang. 4 tahun 20%. Kalau saya lihat itu masih di angka 20%. Karena memang secara konsentrasi atau secara kefokusan itu memang belum terbentuk. Ini arahnya kemana? Gitu. Karena memang kalau misalkan kitanya melek untuk membaca gitu atau dasar apa? Melek untuk membaca ataupun mau gitunya rajin untuk membaca, sebenarnya jangan dulu mempelajari KPJ-nya. Tapi pelajari dulu yang Perpres yang tadi dibahas oleh ketua. Karena di sana kenapa KPJ ini bisa lahir? Itu karena turunan dari sana, dari Perpres tahun 2018 tentang cekungan Bandung, dan kebetulan Sumedang dilibatkan gitu. Karena secara saya pahami dan ketahui dari Perpres itu bahwa Kota Bandung dan Kota Cimahi itu sebagai wilayah kota pusatnya. KBB Kabupaten Bandung dan Sumedang itu sebagai wilayah pembantunya. Pendorong kalau misalkan memang tidak harus dilibatkan atau bahasa itu mendukung lah. Mendukung ya. Sebagai wilayah pendukung lah gitu. Nah, kebetulan Sumedang terlibat. Cuma Sumedangnya juga Sumedang sebelah dia. Bahasa nama Sumedang Barat. 3 segmen yang untuk selama pendidikan, industri, jeung pertanian. Pertanian, industri, perdagangan pun masuk di sana. Ekonomi berartinya Ekonomi masuk gitu. Berarti Kang itu tiasa disebutnya kawasan strategis nasional gitu Bisa. ya. Iya, masuk. Masuk. Kenapa akhirnya di Kabupaten Bandung ada CIC Oh, gitu. Siapa tuh Kang? CIC kereta cepat. KCIC. Kereta cepat. Kenapa tiba-tiba di Kabupaten Bandung ada KCIC? Itu karena memang dari sana awalnya. Ngobrolkan tentang integrasi sebenarnya. apa namanya tuh tadi tuh pilot project nasional lah Iya, gitu. iya, iya. Kawasan strategis nasional, dan itu hampir targetnya itu sampai 2039. Oh, berarti nyambung anu rencana segitiga rebana dan lain sebagainya nukar itu. Mungkin di sana gitu. Kalau saya baca dari regulasi itu kan ada 5 tahap. 5 tahap 2018 sampai 2024, 2025 sampai 2029 dan bertahap tuh loh. Ada progres tertentu dan target-target tertentu lah. Gitu. Dan sampai ke tahun 2039 dan ini akan terus berjalan. Bakal jadi ciga jaksel sebenarnya kayak ngobrol itu. Nah, Which is Terus ada pertanyaan mungkin efeknya ke kita apa gitu. Nah, eta. Nah, tanya. Ya tadi teh ya, karena kita sebagai wilayah pembantu, ya nanti bila mana nanti di wilayah pusat atau wilayah konsentrasinya itu sudah berjalan dan membutuhkan dukungan dari wilayah lain, akhirnya itu akan dilibatkan. Contoh kemarin di Kabupaten Bandung, karena memang itu dibutuhkan untuk percepatan transportasi. Aduh, Kang Abi jadi ingat ya. Gitu. Soalnya Abi oke Mm-mm. SS kan. Mm-mm. Tanjung Sari SS. Oh, Jalan Jadi SS. ingat tuh pas ada info mana di ini Mas Sumedang dengar lihat wah ada ya non teh pengaktifan kembali Jalur. jalur rel kereta. Tanjung Sari Ranca Ekek kalau nggak salah. Wah, iya mah orang bakal digusur deui dan digusur deui ada info digusur deui gitu. di namanya direlokasi sebenarnya. Direlokasi teuing tah. Jadi siap pertahankan tanahnya. Jual 10 kali lipat. Paling kayak ente di silaturahmian ku gubernur. Asup konten kan. Kan tadi ya kebutuhan untuk percepatan ekonomi karena banyak wisatawan yang mau ke Kota Bandung dan ke Kota Cimahi. Akhirnya harus didorong nih transportasi cepatnya. Akhirnya Kabupaten Bandung dilibatkan untuk kebutuhan itu. Gitu. Dan ini coba bayangkan ya, Kota Bandung yang sudah banyak penduduknya, terus kemudian Jatinangor itu kan perbatasan ya, pintu dari gerbang Sumedang menuju Kota Bandung lah, anggaplah seperti itu.
Dan hampir rata-rata, dukanya secara survei nama Bican pernah nyurvei. Tapi hampir rata-rata yang diem di Jatinangor perumahan, terus kemudian perumahan-perumahan elit, itu kerjanya kemana? Ke Kulon. Jadi misalkan di situ geus beak tanah teh orang teboga deui tanah ka mana? Ka Jatinangor, keur mah di Jatinangor aya kawasan pendidikan ya. Terus kemudian bisnisnya sangat menggiurkan gitu nya. Komo deui dekat juga dengan Cimanggung yang notabene industri, kawasan industri. Otomatis kan mun saya teh poho baheula teh pernah maca teorina ieu franchise Perok. Perok, iya gimana tuh? Franchise Perok teh pernah menemukan istilah growth pole teori. Jadi growth pole teori teh teori tentang kutub pertumbuhan wilayah. Jadi perkembangan wilayah itu berawal dari adanya sesuatu yang menarik, contoh entah itu pekerjaan, lahan pekerjaan yang lebih besar, yang kemudian banyak menarik pihak orang luar yang datang ke sini untuk bekerja di sini, untuk hidup di sini, dan dibawa keluar misalnya uangnya, ya itu jadi pertumbuhan awal. Terus kemudian ada juga kawasan pendidikan di mana mahasiswa banyak, otomatis kan hilir mudik orang banyak itu membutuhkan kebutuhan sandang pangan papan yang memicu orang-orang untuk berjualan, bertransaksi bisnis. Secara otomatis teori perkembangan wilayah menurut franchise Perok itu di 1950 itu inilah awal mula pertumbuhan perkotaan. Dan belum tentu apakah sudah dirancang, ditata dan dibangun secara desain yang model yang sesuai dengan tata ruang berbasis lingkungan atau tidak. Karena mungkin saja itu kutub pertumbuhan itu secara spontan. Da ieu pada aya di dieu nya geus daratang nyariun imah di mana gitu kan. Mungkin seperti itu. Dan sampai hari ini ya mungkin banyak ada perumahan-perumahan ya kan. Itu efek dari itu gitu. Oh, kayaknya Tanjung Sari lo banyak. Bertanya, iya KPR Lebak ieu gitu. Oh ternyata iya cekungan Bandung, kawasan metropolitan. Boy imah kadua, boy imah katilu eta teh. Jeung nu kasabaraha meureunana. Nu di imahna. Kita mau Nu di ditu nu kahiji, nu di dieu nu kadua. Naonna? Tapi kalau benar tadi kalau misalkan kita mau belajar atau mau rajin membaca dari regulasi-regulasi gitu ya tentang cekungan Bandung lah tadi di Perpres tahun 2018 itu semuanya terdesain dengan sempurna lah atau dengan jelas lah bahwa arahnya kemana akhirnya kemana gitu. Dan ini target sampai tahun 2039. Nah endingnya nanti bakal seperti kumaha ieu kawasan cekungan Bandung dan kita sebagai kawasan pendukungna Tanjung Sari, Jatinangor, Sukasari, Pamulihan, Cimanggung itu belum terlihat dan terasa hari ini mah. Dan itu ada badannya. Ada badan pengelolanya sama. Ada namanya Badan Pengelola Kawasan Cekungan Perkotaan Bandung. Badan Pengawasan badan apa ya? Ya intinya mah badan cekban lah gitu. Badan pengawas Badan Pengelolaan Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung. Itu tuh ada SK-nya, ada orang-orangnya yang mengurus persampahan ini, yang mengurus sumber daya air ini, lingkungan ini ada. Itu berarti di Perda nomor 15 iya, 2021 di Cekungan Bandung itu. Oke. Itu turunannya. Dan berarti kan ya sama juga yang dirasakan hari ini di Perda 15 tahun 2021, makanya ada Satgas tim gugus tugas itu ya, yang satuan koordinasi kan. Tapi ini polanya pola hybrid. Hybrid itu kan collab ya antara pemerintah dengan non pemerintah. Nah, sehingga jadi untuk otonomi daerah yang masih jadi secara peraturan perundang-undangan pemerintah daerah dan otonomi daerah itu disebutkan bahwa ada bentuk devolusi, ada bentuk dekonsentrasi. Kalau devolusi mah kieu pelimpahan kewenangan dan kekuasaan dan pengelolaan keuangannya sok mangga dikelola ku Jatinangor dan Cekungan Bandung. Tapi kan ini masih dekonsentrasi, sorry. Jadi dekonsentrasi itu polanya sok bagian ieu mah ku maneh gitu. Bagian kekuasaan mah aya keneh di urang gitu. Nah, jadi polanya otonomi daerah dekonsentrasi. Belum devolusi. Yang berjalan sekarang itu polanya di kawasan perkotaan Jatinangor masih dekonsentrasi karena masih berkoordinasi dengan ketua Satgas, ketua tim koordinasi, sorry.
yang dimana ya di situ adalah orang-orang pemerintah daerah. Sekda lah. Sekda salah satunya, pimpinan Sekda ya. Kabupaten Sumedang ya. Dan yang pelaksananya siapa? Yang non pemerintah, masyarakat. Gugus tugas. Nah, ya. ini yang perlu kita sikapi gitu. Kalaupun ada dua ada dua keterhubungan antara orang A dengan orang B, Ya. kita kan selaku masyarakat berhak juga untuk mengaudit, mengawasi Nah, betul. sejauh mana pengelolaan itu berjalan dengan baik atau tidak, atau hanya iming-iming untuk tidak lepas dari Kabupaten Sumedang gitu kan. I'm sorry ya, saya nggak tahu juga. Wallahu alam. Itu gugus tugasnya dari kapan, Kang? Kalau gugus tugas itu kan kalau Perda 15 tahun 2021 terus ada turunannya di Perbub 69 tahun 2022 ya. 22. Terus ada keputusan bupati. Nah, ini yang menjadi mungkin hampurannya lain orang ya kayak cek nu bodoh gitunya orang gitu. Kan biasana lamun jelema erek dipilih teh biasana masuk di tinggal heula kriteriana bener tuh gitu. Nah, yang sayangnya itu saya belum pernah menemukan di Perda ataupun di Perbub itu mengenai fit and proper test seseorang yang bisa mengelola itu menjadi gugus tugas itu. Makanya kumaha urang we si ieu jadi ketua satgasna, si ieu tim koordinasina. Nah, artinya itu ya itu yang perlu ya wallahu alamnya abi ge apakah eta teh bener atau henteu. Tapi biasanya gitu untuk lebih efektif itu dilihat dulu kriteria orang-orangnya apakah sesuai dengan kompetennya atau tidak biar tidak serampangan gitu dan biar bisa mengelola. Betul gitu. Berarti disimpulkan ini di aspek hukumnya. Dari beberapa regulasinya dari Perpres, kemudian Perda provinsi, kemudian Pergub yang pada akhirnya untuk pelaksanaan pembangunan Cekungan Bandung itu seluruhnya dilimpahkan ke pemerintah Kabupaten Sumedang berarti. Betul. Termasuk menyusun tim koordinasi tadi. Betul. Karena mungkin melihat dari Perpres tadi ya, terus ada Perda yang Cekungan Bandung itu. Karena polanya kan itu juga sama. Ya. Jadi bertanggung jawab kepada gubernur, sekda gitu kan. Ada non pemerintahnya ya pelaksananya gitu ada. Mungkin ikut dari situ juga ya. Makanya ini sebutannya dekonsentrasi, belum devolusi. Jadi jangan menganggap bahwa KPJ itu bagian dari SK orang teh mekar dari Kabupaten Sumedang bukan. Gagal fokus itu. Cuman Gagal fokus. ya Di kalau masyarakat disebut berkembang gitu. betul. Padahal- Cuman kalau disebut embrio bisa jadi. Cuman ting iraha jadi janina gitu. Cuma kan Sumedang itu satu paket. Namanya paketan bahasa Indonesia, bahasa lembur mah Sumedang itu Sumedang Barat lah. Sumedang Barat itu kan udah jadi satu paketan di Cekungan Bandung. Bukan berarti anak lahir KPJ itu untuk proses persiapan untuk pemisahan wilayah bukan. Oh iya. Tapi memang ini wilayah paketan Untuk Cekungan Bandung. untuk Cekungan Bandung, diantaranya Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, yang dimana Cimahi dan Kota Bandung itu sebagai pusat pemerintahan Cekungan Bandung, gitu. Nah itu yang beredar di beberapa masyarakat kan gitu, khususnya Sumedang yang paling kencang gitu, karena PD secara sumbangsih pajak dan lain sebagainya, PAD-nya lebih tinggi daripada wilayah lain dan PD dan bisa membangun kabupaten atau Sumedang Barat gitu. Padahal kan nggak ke sana arahnya. Iya. Nah kan untuk gugus tugas tadi itu termasuk tugasnya itu sosialisasi kan? Iya, sosialisasi. Salah satunya Kecamatan mah tim sosialisasi. koordinasinya. Iya, Bisa. ada salah satunya sosialisasi, menyerap aspirasi dari masyarakat untuk peran serta kepemudaan masyarakat untuk mengelola dan menata Iya. soal kawasan perkotaan Jatinangor. Tapi saya tuh kadang aneh juga nya, kenapa kawasan perkotaan Jatinangor gitu untuk jadi asa Jatinangor hungkul gitu. Padahal kan Tanjung Sari, Sukasari, Cimanggung itu juga masuk ke bagian gitunya. Jadi bisi nyangka teh Jatinangor pusat pemerintahan nanti yang akan jadi. Padahal mah henteu gitu kan. Dan itu soal satgas juga gitu kan yang perlu nyamun cek paribasa teh mah lamun biasana nya mun kolot nyintrek ning cicing mana emang nyawa apal ge naon budak kamari sore yesterday afternoon lah gitu nya. Cicing mana emang beuletik keneh nyaho naon gitu. Urang mah geus apal segala rupa. Itu kan pola-pola sindrom Itu orang masih tua. berjalan, Kang? Masih berjalan. Maksudnya kan kieu, maksudnya tapi gini teuing kan. nya yang saya rasa mungkin seperti itu. Mungkin karena embung ngariweuhkeun budak orang geus bae lah.
Ya mah urang we cicing. Tapi Bisa kan gitu. kieu urang salah budak ngora nya. Sok hayang kieu ge lamun maneh engke geus teu bisa naon saha rek nu ngombehan lamun eueuh budak ajarkeun budak ngombehan gitu. Regenerasi Oh, berartinya gitu. benar. Oke. Sigana ieu mah rada curhat. Jauh-jauh kamu menikmati hasil gitu nya anak muda teh. punten nya dinu secara apa pekerjaan mah alhamdulillah gitu nya abdi mah nya sudah ada yang mengikat bahwa kalau gugus tugas itu kan harus yang non ASN TNI Polri. Ya alhamdulillah nah, lamun sanes agul payung bututnya abinya bilih majarkeun ieu budak orang ngomongkeun KPJ, ngomongkeun Satgas sigana hayang jadi nya. Ampun paralun abi mah punten sanes agul ku payung butut abi tos ASN ayeuna teh secara tidak langsung ASN Nggak tidak bisa ya. bisa. Bisa. Ya abi mah hanya pemerhati dan pengamat saja. Sabisa-bisana abi, sebisa-bisanya saya melihat lingkungan bagaimana ya kita kolaborasi bareng-bareng gitu. Ya, maksudnya gini Kang, kan ini teh informasi yang penting banget ya untuk beberapa tahun ke depan. Khususnya ya saya orang Tanjung Sari ya Kang Jatinangor gitu nya. Nah, saya belum ada, baru tahu infonya sekarang gitu. Dan bahkan Mungkin KJB ya tuh sosialisasi. Ya, saya. Nah, itu. Selama iya kan karena memang nya saya berkawan jeung Kang Habibi Kang Rizko, jadi nya apal teh ti dieu we gitu. Ya, oke. Gitu. Mungkin podcast ini bisa menyuarakan ke Dan Bung semuanya Bung JB, Bung aku ya. Itu anggarannya lumayan kalau misalkan sorry bukan kita lihat anggarannya bukan. Tapi kan ayeuna teh keur usum efisiensinya. Iya. Ngobrolkeun sosialisasi kan saya dulu pernah baca annual reportnya ya. Per 3 bulan itu ada laporan keuangannya. annual report teh per 3 bulan. Per 3 bulan. Saya dulu pernah punya, cuman sekarang kehapus saya lupa. Di situ tuh menceritakan sosialisasi anggarannya sekieu. Ieu yang pelatihan ieu kieu. Wow. Gitu. Tapi dampaknya mana gitu kan. Saya juga gak tahu sih. Ada suplai anggaran lah. Nah, Ya. ini yang perlu dibenahi. Nah, itu kan maksudnya teh kayak kalau misalkan ada sosialisasi ya Kang. Nah, ini menurut Akang persiapan apa sih misalkan saya sebagai warga Tanjung Sari atau ada teman-teman warga pemulihan Jatinangor gitu. untuk menghadapi rencana ini gitu, misalkan rencana strategis nasional ini dari nanti 2039 gitu. Itu sih. Gimana tuh Kang? Ikro persiapannya benar literasi literasi membaca dan Literasi regulasinya hukum, sudah ada regulasi. gitu. Yang sekarang jadi permasalahan di masyarakat itu sebenarnya mereka itu mempermasalahkan apa? Toh dalam membaca regulasi juga jarang dibaca. Akhirnya mereka itu hanya reaksi terhadap pendengaran dari Asumsi. orang lain atau disebut asumsi lah. Padahal kalau dibaca si regulasinya itu dibaca tong jauh-jauh sebelum 2018, dari 2018 aja lah yang Perpres tentang cekungan Bandung itu semuanya terbuka. Udah bisa diakses gitu ya? Udah ada. Itu sudah dari dulu juga sudah ada itu isu-isu cekungan Bandung. Tinggal nanti juga akan ada jawaban. Oh, kenapa Sumedang mengeluarkan regulasi Perda KPJ? Karena seluruhnya itu berdasar hukum dari KPJ bisa dilahirkan itu seluruhnya itu apa yang sudah dijelaskan di cekungan Bandung tahun 2018 Dan di Perpres. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2022 soal tata ruang. Di situ Iya. ada. Jadi kalau misalkan pengen mengetahui maksud KPJ di Perdakan itu kemana sih arahnya, kita baca dulu yang atasnya. Atasnya gimana? Gitu. Jadi memang kudu banyak baca sih Literasi. sebetulnya, literasi. Gitu. Karena apalagi sekarang Jatinangor kan sudah dinobatkan ya, cuman sebagai Jatinangor Smart City of Knowledge. Sebenarnya itu kan hanya permainan kata. Gimana tuh Kang? Smart City. Tapi kan bisa dijadi Ujung-ujung nama kan itu isu yang dari dulu sudah ada bahwa Jatinangor sebagai kawasan pendidikan. Eta kene sebenarnya. Eta kenehnya. Itu kan produk swasta. Jadi Jatinangor itu hari ini teh sedang jadi objek proyek-proyek yang memang ujung-ujungnya swasta yang terlibat di dalamnya. Gitu. Nah, kalau misalkan tadi ngobrolkan Jatinangor Smart City of Knowledge, itu kalau di Indonesia kan kawasan pendidikan. Iya. Bener tuh. Gitu. Kita kan Eta keneh berarti ya. kata kene. Cuma kan Oke, itu oke. kan produk program itu mah. Produk program swasta yang ingin terlibat untuk penataan di Jatinangor walaupun yang ditata itu
yang template itu yang umum, nggak ada yang sebegitu signifikan kayak memasang wifi gratis gitu. Tapi sok Gitu, aya tah. komunikasi teh sih jeung tim koordinasi karena kan di Tanjung Sari mah can aya sih nanti nya. Rek di Jatinangor unggul tim koordinasi. Baru di tingkatan elit, belum ke bawah. Ya mudah-mudahan kita ya kan tadi saya bilang proses KPJ itu secara persentase baru 20%. Masih banyak PR yang harus dilakukan. Mungkin lagi oleh running KPJ, lah ya. Kita gitu. husnudzon saja mungkin lagi running. Karena kalau berdasarkan Perbub itu Satgas itu periodisasinya 5 tahunan. Per 5 tahunan. Per 5 tahun. Anggaplah sampai 2027 sampai 27 lah Di mungkin. 2002 hiji 22. Oh, di 22. Di Pergub. Di Perbub. Perbub. Pergub. Keputusan bupati yang meng-SK-kan kan yang melantik yang memberikan jabatan kan keputusan. yang membentuk. Kalau Perda kan ngobrolin aturan lah gitu ya. iya. Kalau keputusan kan ngobrolin orang-orangnya ini personilnya Teknis ini. lah, bicara Teknisnya gitu. Nah, artinya periodisasi 5 tahunan kan, antara 5 tahunan. Yang perlu kita bahas dan yang perlu kita sikapi juga soal tata kelola tadi gitu. Selagi masih ada yang bisa menjalankan ya, ayo kita dorong bareng-bareng. Kalaupun misalkan masih tertutup akses informasinya dan ada orang teu asa teu apal sosialisasi, ayo orang ketrok bareng-bareng kotak Pandorana buka gitu dah. iya. Karena kan kita juga dilindungi oleh undang-undang keterbukaan informasi publik kan. Tahun 2014 Undang-Undang nomor 14 tahun 2014 itu ngobrolin keterbukaan informasi publik bahwa siapapun bisa mengakses untuk tahu ya. Gitu. Ya, eta mah asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan baik ini ya. Berdino teori hukum tata negara banyak. Nah, betul. Ya sah-sah saja kita berdiskusi tentang cekungan Bandung toh. Ya sadela mun Iya kan urusan publik, yang sudah dilegalitaskan oleh aturan dan kita sebagai masyarakat sebagai masyarakat yang hadir di negara undang-undang ya perlu untuk Merespon ya. merespon, nggak diakses secara terbuka. Cuma kan lemahnya di kita itu dalam selera membacanya kan memang rendah. Jadi dek sakumaha ayeuna legislatif nyiptakeun berbagai regulasi undang-undang ataupun perda dan sebagainya. Kalau misalkan masyarakat daya literasinya kurang juga percuma. Oke. Berarti kalau misalkan ada slogan Smart City berarti kan harus ada smart people juga kan. Kalau kata TNC ya. Iya. kalau nggak salah. smartphone by smart people. Berarti smart city ge by smart people. Iya, Gitu. tah TNC bener cek TNC bener. Kudu aya smart people. Terus ABG kieu pernah diskusi bareng jeung Mbah Juandi nih. Kan ieu teh cekungan Bandung salah satu nu Sumedang teh Jatinangor, Sukasari, Cimanggung, Tanjung Sari disebutna teh Jati Rasa Cinta. Disingkat teh gitu. Oh iya. Cir keren bah abi teh gitu. Itu berarti kan itu slogan-slogan seperti itu teh menumbuhkan bahwa orang teh ahli waris bray cek Bah Juandi teh gitu kan. Iya. Ya pernah diskusi bah bisa nonton ya. Tapi luar biasa ilmuna gitu kan. Jadi sebelum ke smart city juga secara standarisasi pelayanan perkotaan itu harus ada kualitas hidup, pelayanan dasar juga harus dibenahi. Coba kita bayangkan sebelum ke metropolitan kan kota anggaplah kota besar lah ya, yang dimana banyak pusat-pusat pemerintahan ataupun yang bisnis yang sudah berjalan gede-gedean gitu. Kita lihat dulu layanan dasarnya bagaimana, terus kualitas hidup masyarakatnya bagaimana. Baru setelah 2 level itu baru smart city. Oke, hari ini saya sangat mengapresiasi ya dengan adanya gagasan MPP mini. Itu bagian dari MPP itu apa, Kang? Mall Pelayanan Publik. Mall Pelayanan Publik. Untuk ngurusin urusan kependudukan, administrasi, capilnya lah. Di Kecamatan Jatinangor di Sabusu. Itu bagian dari, saya mengapresiasi itu bagian dari langkah pemerintah untuk pemerataan pembangunan dan agar semua orang bisa mengakses layanan biar nggak jauh ke pusat kota gitu kan. Itu mungkin bagian dari layanan dasar. Terus kualitas hidup masyarakat Jatinangor gimana nih gitu kan. Apakah kalah saing dengan orang-orang yang sudah smart people bisa menguasai bisnis dan yang lain-lainnya? Ya kita berbenah sama-sama masing-masing. Kang, untuk agenda diskusi khusus cekungan Bandung ini intens, Kang. Misalkan seminggu berapa kali gitu. Anak-anak di Jatinangor gitu. Ngobrolin inti sih Enggak, alamiah. alami ya. Garabut gitu. Garabut sering panggil gitu. Misalkan nih dari teman-teman Tanjung Sari atau mungkin dari kecamatan lain pengen ikut gitu, Kang.
Sebenarnya Bisa mah diinfokan. tidak perlu ikut, ciptakan saja ruang lingkup ruang diskusi itu. Ruang diskusi. Tadi kan udah nyepilnya, tinggal Iya, bacaan perpres Regulasi. Regulasi ya. regulasi yang tadi disebutkan, tinggal kalian agendakan masing-masing. Clear, kalian juga sudah membahas itu dan kami juga berawal dari regulasi yang kita baca. Oh ternyata ini. Ya palingnya ku lamun misalnya tadinya kita buka ruang khusus gitu nya misalnya nya Tanjung Sari. Kemudian baca regulasi, ya tapi kan kudu nanyakan oge ka Barudak Jatinangor gitu. Nah, yang udah pertama gitu ya. Perkembangan regulasi teh geus nepi mana gitu maksudna teh. Dan tadi sudah dijawab. Bisa ngehubungin Kang Rispo atau Kang Habibie gitu ya. Tenang, ada mini risetnya nanti Riset, kita oke. share, kita bedah bareng-bareng ya. Atau misalkan yang teman-teman yang mau lewat sosmed gitu ya. Bisa diinfokan kemana nih? Apanya sosial Pengen media. diskusi dulu gitu nanya soal isu ini gitu ya. Di lewat sosmed gitu. Pengen ke siapa nih atau ke Kang Habibie atau ke Kang Rispo gitu. Di DM aja. DM aja. IG-nya apa bisa diinfokan? Nama kita ya. Nama bisa ke KNPI gitu, KNPI Jatinangor, bilang nge-DM ke KNPI Jatinangor, @KNPI At- Jatinangor. KNPI Jatinangor atau ke Atau personal. ke @PAC GP Ansor Jatinangor. Nanti kan sama anak-anak Ansor kadang kalau ngopi ngobrol ngalir ngidul tiba-tiba ada ujung-ujungnya ngobrolin sama Nawe gitu kan. Ya secara alamiah aja gitu. Ngobrolin ini mah. Nambah silaturahmi juga ya Kang ya. Nah, betul. Jadi biar kita ketika ngobrol itu tidak cek cenah. gitu. Nah, ada referensinya. Karena gitu. memang kita basic dari hukum gitu ya, segala sesuatu itu harus berdasarkan dasar hukum dan data empiris yang jelas. Jadi tidak berdasarkan respon opini. Tapi memang berbicara tentang dasar regulasi yang jelas. Maka ya tadi tuh ya ketika kita mau tahu KPJ itu apa ya baca dulu regulasi sebelumnya. Nah, salah satunya ya rekomendasi yang referensi yang harus dibaca itu salah satunya itu Perpres tahun 2018 tentang cekungan Bandung. Nomor 11 kalau kayak ya kita Nomor 18. 18 ya, tahun 2018. Pokoknya Nomor 45. 45 Nomor 45 tahun 2018. Nah, search misalkan tentang Perpres cekungan Bandung itu udah langsung muncul. Aya da IG nage BP Cekungan Bandung kalau nggak salah. Gitu. Betul. BP Cekungan BP Bandung. Cekungan Itu yang selalu update menginformasikan Ya. project itu ya. Kalau selalu update saya kurang tahu juga ya karena belum mengikuti ya. Tapi ya mungkin ada lah badannya, lembaganya mungkin itu. Gitu. Maka ke depannya saya berharap berbicara tentang KPJ kawasan perkotaan Rekomendasi kayaknya rekomendasi ti akang-akang ya. Ya yang pemerintah ya terkait hal ini tuh ya harus seperti apa gitu. gitu. Itu berbicara sosialisasi lah. Tolong dipadatkan di wilayah lain. Karena Jatinangor mah sudah jenuh. Karena benar, karena yang jenuh saya secara orang Jatinangor jenuh. Ayo sosialisasi itu di Jatinangor gitu. Cobalah bergeser sosialisasi padatkan di wilayah lain, ke Cimanggung, ke Tanjung Sari, ke Sukasari, Tanjung Sari ke pernah juga Pamlihan, ya. gitu. Tapi kela bising nya Bisingnya. lain kata maneh we tera ningali IG urang gitu. Tapi Kak tidak enggak apa-apa bising dari unsur pemerintahan mau klarifikasinya. Bolehlah datang ke sininya. Nah, gue Tapi kan ada ini bos, ada apa? Yang kalau ngomongin kepemudaan kan kamu juga kan ketua. Harus didapat ya Kang. Jadi kedepannya memang tim daripada KPJ itu sendiri itu bisa lebih bergeser lagi secara sosialisasi. Kalau memang hari ini dibutuhkannya sosialisasi itu lebih bergeser ke wilayah lain. Oke. Kalau Jatinangor sudah beda lagi. Ini pertanyaannya sudah baru. Ini mau kemana gitu. Janggrek Iraha mulai Itu buat Pak Bupati. Jadi lebih dipadatkan lagi di wilayah lain. Saya merekomendasikan udah Jatinangor mah dilewat secara sosialisasi udah pada tahu lah dari awal pendirian regulasi KPJ itu terbit, terus pembentukan gugus tugas terbit, itu yang dimulainya itu di Jatinangor. Tinggal sekarang bergeser. Kenapa hari ini di Tanjung Sari dan di daerah lain mempertanyakan KPJ-nya? Tadi saya bahwa sering ngobrolkan KPJ atau sosialisasi tentang KPJ itu sendiri ya Jatinangor. Nanti ke depannya kalau misalkan mau ada aktivasi lagi aktivitas gugus tugas KPJ ini Padatkan di wilayah lain. padatkan di wilayah lain. Oke. Atur nuhun pisan Kang Habib. Wah, ini rasa informasi yang sangat penting sih bagi saya pribadi sebagai orang Tanjung Sari. Mudah-mudahan ini juga pasti sih penting juga bagi teman-teman yang di Tanjung Sari, di Cimanggung buat mempersiapkan sampai tadi tahun 2039. dan kesimpulannya bahwa
KPJ itu bukan berbicara tentang Jatinangor saja, Ya, tetapi Tanjung Sari, Pemulihan, Sukasari dan Cimanggu. Cimanggu. Dan Rancakalong masuk tuh. Ente sih Rancakalongnya. Termasuk. Dan regulasi dari berbagai regulasi ternyata penyelenggaraannya secara penuh dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Sumedang. Seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan kedepannya bisa inilah apa namanya sosialisasinya betul tadi kata Kang Rizko bisa dipadatkan ke kecamatan-kecamatan lain karena kebayangnya kayaknya jadi metropolitan. Nah guys, bisi tiba-tiba ya diskotik. Apa? Kudu jauh-jauh ke Bandung. Tapi kudu disikapi ulah bisi ke lingkungan orang nu ruksak kan. Nah, eta, benar. karena Itu harus yang berbasis terpenting ya. lingkungan. Tapi mau sih hari remaja mah karena kan sieun anu bisa ngasupkeun ka barak. Jadi aman. Disintrikan ke TNI. Nah, itu. Sekali lagi terima kasih Ya, Kang Habibie, sama-sama. Kang Rizko sudah meluangkan waktunya ke Unstock Podcast. Luar biasa ya. Terima kasih sudah memberikan informasinya. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Bermanfaat. Amin. Iya. Dan untuk teman-teman pantau terus media kami di channel Marki Media. Programnya ada 3 sebetulnya. Cuman ini program Unstock episode kedua. Dan kedepannya mudah-mudahan isu-isu strategis yang ada di Kabupaten Sumedang bisa terus dibahas di podcast ini ya Kang Akui. Dan rencana nanti tentang perkembangan pembangunan di Kabupaten Sumedang akan terus didiskusikan di sini mudah-mudahan Oke, Kang Akui nya. harus. Diawali dari cekungan Bandung ya. Harus, ya. Can ke kabelah deui itu pan aya isu deui nya kita. Ada terus isu apa bahas nih? itu. Banyak. Ya eta banyak gitu. Isu B2B. Isu gitu di Nah, itu yang iya. kawasan industri dan lain sebagainya. Komo enak ya Koperasi Merah Putih kan banyak lah. Ini memang harus betul-betul disampaikan ke publik. Iya benar. Khususnya wilayah Kabupaten Sumedang lah. Ame urang teh boga rencana ka hareup teh gitu tah. Ya. Bisa Bisa menyambut ya. menyambut gitu, rek kumaha, rek naon, rek jualan naon gitu. Nah, benar. Gitu sih. Giring nimbrung inti namanya berperan dengan sebisa mungkin nya. Siap. Terima kasih atas kedatangannya. Mudah-mudahan Bispo Kang Habibie. lancar terus Amin. menjalankan amanat organisasi sebagai ketua Ansor, ketua KNPI Jatinangor. Saberat. Mudah-mudahan ke depan kita bisa berdiskusi kembali. Siap. Terima kasih hatur nuhun teman-teman. Jangan lupa di subscribe, like, komen dan Share. share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.